Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu, saudara-saudara dimanapun berada. Kasih karunia Yesus Kristus menjadi bagian kita semua. Puji Tuhan karena pada saat ini kita bisa merenungkan kembali nasihat Tuhan melalui firman-Nya dan janji-janji Tuhan kepada mereka yang selalu berharap padanya. Sebelum kita lanjut merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kekal yang ada di surga, Tuhan Juru Selamat kami, pemelihara hidup kami sangat bersyukur dan memuji Engkau untuk waktu yang indah saat ini di mana kami boleh merenungkan akan firman-Mu. Kiranya Engkau bersama-sama dengan kami semua ya Tuhan, teristimewa. Sembunyikanlah hamba-Mu di balik salib-Mu, sehingga umat-umat Tuhan di mana saja mereka berada, mereka benar-benar mendengar suara Tuhan. Di dalam nama Yesus hamba berdoa. Amin. Tuhan yang bernama masalah selalu dekat dengan manusia. Dia ada di mana-mana dan tidak memandang status. Entah saudara mengenal pencipta atau tidak, menyembah Allah atau tidak, kaya atau miskin, terkenal atau tidak terkenal, Tuhan yang bernama masalah selalu datang dalam hidup kita. Dia hobi bertamu. Kadang dia datang untuk menolong saudara dan saya, belajar bersyukur, atau sebaliknya membuat kita hancur dan binasa. Pada zaman hakim-hakim, umat Tuhan yang kita kenal dalam Alkitab, yaitu bangsa Israel, telah mendukakan hati Tuhan. Mereka telah berpaling dari penyembahan yang benar, yaitu kepada Yahweh, Allah yang telah membebaskan mereka dari perbudakan yang begitu lama kepada penyembahan ilah-ilah yang membuat Tuhan berduka. Tidak heran kalau banyak peristiwa-peristiwa yang mengerikan yang terjadi di tengah-tengah mereka sebagai umat yang dipilih Allah. Dampak ketidaksetiaan dari bangsa Israel membuat Tuhan izinkan Bethlehem mengalami kelaparan yang cukup luar biasa. Sehingga satu keluarga anak Tuhan harus meninggalkan Bethlehem untuk mencari roti di tempat lain. Keluarga ini adalah keluarga Bapak Elimelek. Saudara bisa membuka Alkitab dalam Rut pasal 1 ayat 1 sampai 5. Ini mengkisahkan tentang keluarga dari Elimelek. Oleh karena situasi kelaparan di Bethlehem, dia memutuskan untuk tinggalkan tempat di mana dia dibesarkan, tempat di mana dia belajar menyembah Tuhan. Sehingga tidak heran arti nama dari Elimelek itu sangat indah, yaitu My God is King. Allahku adalah raja. Satu pemberian nama yang sangat hebat. Tapi sayang, dia meninggalkan Bethlehem. Pertanyaan di sini adalah, kenapa dia meninggalkan Bethlehem? Ini adalah pertanyaan yang sangat sederhana, namun mengandung makna rohani yang besar. Kenapa dia meninggalkan Bethlehem dan mencari roti di tanah Moab, di mana dia sendiri sudah tahu bahwa Allah melarang mereka untuk bergaul dengan orang-orang Moab pada waktu itu. Kita bisa baca dalam cerita di Alkitab Ulangan 7, 1 Raja-Raja 11 dan lain sebagainya yang menceritakan ada amaran Tuhan yang begitu tegas dan jelas untuk tidak bergaul dengan orang-orang Moab. Elimelek sudah lupa amaran itu. Dia lupa amaran Tuhan ya kepada bangsanya. Dia memutuskan untuk tinggalkan Bethlehem. Dan lebih sadis lagi, dia tidak pergi sendiri, namun membawa kedua putranya dan istrinya Naomi. Akibat dari keputusannya itu untuk mencari penghidupan yang lebih layak menurut dia. Ingat, di Bethlehem mengalami kelaparan. Dan dia berpikir kalau dia tinggalkan Bethlehem, pergi ke Moab, maka dia akan mendapat hidup yang lebih layak menurut dia. Karena di Bethlehem lagi tidak ada roti.
sayang. Saudara-saudara, sangat menyedihkan. Dia pergi mencari roti, bukan mendapat roti, justru dia mati di tanah Moab. Yang lebih sadis lagi ataupun mengerikan, bukan hanya dia yang mati, tetapi kedua putranya pun mati. Tidak ada keturunan yang bisa melanjutkan dari Elimelek. Puji Tuhan. Puji Tuhan, ada kabar baik di sini adalah bahwa sang istri, ibu janda Naomi sadar bahwa mereka telah meninggalkan Allah. Mereka telah meninggalkan Bethlehem. Dia sadar dan ingat kembali bahwa Bethlehem tidak akan pernah kehabisan roti. Tuhan tidak akan pernah tinggalkan Bethlehem. Dengan komitmen baru, Naomi kembali ke Bethlehem, kembali ke pusat roti. Saudaraku, kota Bethlehem adalah kota Daud yang memberikan arti bahwa Bethlehem itu adalah rumah roti, house of bread. Rumah, saudara-saudara, rumah adalah tempat di mana makanan diproduksi, disiapkan dengan kasih. Sangat sayang, Elimelek meninggalkan pusat roti atau rumah roti dan mencari roti di luar, di tempat yang Tuhan sendiri melarangnya untuk datang. Akhirnya mengakibatkan dia mati dan bukan hidup. Harapan keturunan dari Elimelek sirna oleh karena kedua anak laki-lakinya pun mati. Seperti saya sudah sampaikan sebelumnya. Saudaraku, kata firman Tuhan di dalam 2 Timotius 3 ayat 1. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Hari ini ada begitu banyak masalah yang terus datang dalam kehidupan kita. Masalah rumah tangga, masalah anak-anak kita, masalah ekonomi, masalah sosial, dan banyak lagi masalah yang kadang membuat kita berpikir seperti Elimelek, mencari jalan keluar sendiri untuk supaya bisa mendapat roti atau mendapat jalan keluar. Pelajaran yang sangat mahal. Elimelek gagal menjadi kepala keluarga yang dapat memberikan contoh yang baik kepada keturunannya. Oleh karena dia mengabaikan suara Tuhan. Perhatikan di sini. Ini sangat penting. Elimelek gagal menjadi kepala keluarga yang dapat memberikan contoh kepada keturunannya oleh karena dia mengabaikan suara Tuhan. Meninggalkan pusat roti sama dengan meninggalkan Tuhan atau memandang rendah perkara rohani. Kenapa saya katakan memandang rendah perkara rohani? Karena sudah ada amaran dari Tuhan untuk jangan bergaul dengan orang-orang Moab. Elimelek keluar, pergi bergaul dengan orang-orang di mana Tuhan telah melarangnya. Elimelek pergi untuk mencari roti, meninggalkan pusat roti, mencari roti di tempat yang lain yang membuat dia mati. Bethlehem adalah tempat di mana umat Israel pada waktu itu hidup bahagia dan diberkati karena mata Tuhan tertuju kepada mereka yang setia kepadanya. Saudara-saudaraku yang kekasih, pada hari ini kadang-kadang sangat sukar bagi kita untuk mencari Tuhan oleh karena dihimpit dengan berbagai masalah dalam hidup. Hal yang sangat penting yang saya mau sampaikan di sini adalah mari kita lihat pelajaran daripada Elimelek. Ini adalah pelajaran yang sangat sederhana, ya. Pelajaran yang sangat sederhana tapi memberikan makna rohani yang begitu luar biasa. Nahum 1 ayat 7 mencatat dengan jelas, Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan dan Tuhan mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Jangan tinggalkan Tuhan bila tuan masalah itu datang dalam hidupmu. Jangan tinggalkan gereja bila saudara mengalami kepahitan di dalam hidup.
Dan jangan pernah mencari jalan keluar sendiri bila Tuhan izinkan masalah itu datang dalam hidup kita. Firman Tuhan di dalam Roma 8 ayat 28 bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang dikasihinya. Apakah hari ini engkau masih di Moab untuk mencari jalan keluar dari masalahmu? Kembalilah ke Betlehem. Pulanglah ke Betlehem. Pulanglah ke rumah Tuhan. Kembalilah kepada Tuhan. Sebagaimana Naomi yang pada akhirnya sadar. Kita bisa baca dalam Rut pasal 22, pasal 1 ayat 20 dan 22. Di sana menceritakan tentang jelas sekali. Sangat jelas bahwa Naomi pada akhirnya sadar. Dia telah meninggalkan Allah. Dan dia harus kembali. Dia harus kembali ke Betlehem karena dia sangat sadar bahwa di Betlehem tidak akan kehabisan makanan. Karena di Betlehem ada Allah. Karena mata Tuhan tertuju kepada mereka yang berharap kepadanya. Dia pulang dan benar dia diberkati. Yang hebat di sini bahwa dia juga membawa wanita yang semua kita kenal itu Rut. Dia membawa wanita yang menjadi nenek moyangnya raja-raja besar di Israel. Bahkan Yesus juru selamat kita. Jangan tinggalkan roti. Sama dengan jangan tinggalkan sumber roti yaitu Yesus Kristus. Elimelek meninggalkan rumah roti. Elimelek meninggalkan Betlehem, di mana tempat Allah memberkati mereka. Saudara-saudaraku, ketika ada masalah, jangan pernah meninggalkan Tuhan. Jadikan masalah itu sebagai topik doa kita. Masalah apapun, jadikan itu sebagai topik doa kita. Dan belajarlah untuk mencari jalan keluar daripada Tuhan. Ayat firman Tuhan di dalam Yohanes 4:8. Ayat ini sering digunakan pada waktu perjamuan kudus. Tapi izinkan saya untuk membacanya. Kata Yesus, akulah roti hidup. Elimelek meninggalkan sumber roti. Bukan hanya sekedar meninggalkan Betlehem. Mereka yang menaruh harap kepada Tuhan dan hormat kepada suaranya, amarannya akan kuat di dalam menghadapi masalah dan pasti akan menemukan jalan keluar dari masalah yang Tuhan izinkan bila kita bergantung atau memiliki hubungan yang akrab dengan Yesus. Pada saat ini, berapa seringkah saudara dan saya berencana atau berkomitmen untuk membangun hubungan yang seakrab mungkin dengan Dia atau dengan Yesus juru selamat kita. Pada saat kita membangun, pada saat kita punya hubungan yang intim, hubungan yang akrab dengan Yesus juru selamat kita, apapun masalah kita, apapun tantangan hidup yang kita alami, percaya bahwa Dia mengenal orang-orang yang bergantung kepadanya. Biarlah firman Tuhan pada saat ini akan memberikan kekuatan kepada kita bahwa belajarlah dari pelajaran Elimelek. Jangan tinggalkan Tuhan ketika kita ada masalah. Jangan tinggalkan gereja ketika saudara dan saya mengalami banyak kepahitan. Tetap berada di dalam Tuhan, tetap berada di gereja, dan teruslah bercahaya sehingga saudara akan terus menjadi berkat dimanapun saudara dan saya berada. Adalah doa dan harapan saya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih untuk firman Tuhan yang telah kami dengarkan bersama-sama. Biarlah firman Tuhan yang sederhana ini menolong kami semua untuk terus mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Tolong kami untuk mencari Tuhan ketika Tuhan izinkan tantangan demi tantangan datang dalam hidup kami. Datang dalam keluarga kami. Ajar kami untuk menjadikan setiap masalah, setiap tantangan sebagai topik doa kami untuk terus berserah kepada Tuhan.
Terima kasih karena Engkau baik. Terima kasih karena Tuhan mendengar doa hamba-Mu. Hamba berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita semua.